Mbah Amin Rais yang ternyata nggak yakin Anies Baswedan bisa melaju ke Capres. Lah kenapa Mbah? Kok jadi nggak yakin? Malah justru kalau misalkan Anies ini nggak jadi presiden, Mbah Amin akan mendukung Prabowo. Kayaknya kegeeran ya Mbah Amin ini. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Mbah Amin Rais yang ternyata nggak yakin Anies Baswedan bisa melaju ke Capres. Lah kenapa Mbah? Kok jadi nggak yakin? Malah justru kalau misalkan Anies ini nggak jadi presiden, Mbah Amin akan mendukung Prabowo. Kayaknya kegeeran ya Mbak Amin ini. Jadi ceritanya begini, sepekan yang lalu, sekitar hari Sabtu kalau nggak salah, tanggal 25 Februari, Amin Rais ini kan hadir di podcastnya Akbar Faisal Uncensored. Di sana dinyatakan bahwa kalau misalkan Anies ini tidak bisa maju menjadi calon presiden di 2024, Amin Rais menyatakan partainya nggak akan mendukung Ganjar Pranowo karena akan mendukung Prabowo Subianto. Nah, ini menarik. Menariknya begini, ada 3 yang bisa kita kupas di sini. Yang pertama, masalah Anies tidak jadi nyapres, kemudian tidak dukung Ganjar Pranowo, yang ketiga mendukung Prabowo Subianto. Nah, kita tiga-tiganya ini akan saya kupas saat ini juga. Yang pertama, masalah Anies, kalau misalkan Anies tidak bisa jadi capres, tidak lolos untuk mendapatkan tiket capres di 2024. Nah, ini perlu kita cermati sebetulnya. Kenapa pernyataan ini muncul dari seorang Amin Rais? Padahal beberapa waktu yang lalu pada Rakernas Partai Umat, partai yang didirikan Amin Rais ini, dia menyatakan bahwa partainya ini mengusung politik identitas, kemudian mendukung Anies Baswedan menjadi capres di 2024. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba mengatakan bahwa kalau misalkan Anies tidak lolos, tidak bisa maju menjadi capres. Nah, meskipun ada kata misalkan, tapi kan ada, kalau menurut saya, ada semacam ketidakyakinan atau keraguan-raguan dari Partai Umat, khususnya Ketua Majelis Syuro Partai Umat ini, Mbah Amin Rais, sepertinya kok ragu-ragu begitu bahwa Anies ini bisa maju. Mungkin kalau menurut pertimbangan saya, ketidakyakinan atau keraguan-raguan Mbak Amin Rais ini yang pertama, karena mungkin masalah koalisi dari ketiga partai yang mengusung Anies Baswedan. Nasdem, kemudian Demokrat, dan juga PKS. Meskipun ketiga-tiga partai ini sudah masing-masing secara individual partai sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Tapi secara keseluruhan, secara koalisi, sebetulnya koalisi ini belum terbentuk. Dan koalisi ini juga belum mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi capres dan siapa cawapresnya. Kemudian juga belum membentuk sekretariat bersama atau sekber yang pada waktu itu didorong oleh Ketua Umum Partai Demokrat yakni AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Sampai sekarang juga belum. Nah, ini mungkin yang membuat Mbak Amin ragu. Karena ketiga poros partai ini, Partai Nasdem, kemudian Partai Demokrat dan PKS, sepertinya juga tarik ulur, terutama dari Nasdemnya sendiri. Meskipun secara verbal mereka ini selalu mengatakan bahwa Anies ini adalah akan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian membantah bahwa Anies ini melakukan politik identitas, dan membantah statement Zulfan Lindan pada waktu itu yang menyatakan bahwa Anies ini adalah antitesa Presiden Jokowi. Tapi pada kenyataannya sampai detik ini yang dilakukan cuman silaturahmi atau safari politik keliling ke sana kemari dari Partai Nasdem dan Anies, seolah-olah hanya menjadi juru kampanye atau juru bicara dari Partai Nasdem, belum mewakili koalisi perubahan. Itu mungkin yang pertama yang membuat Mbak Amin ragu. Yang kedua, ini adalah bagaimana kasus-kasus yang menyeret-nyeret nama Anies, setidaknya menyentil nama Anies Baswedan, kemungkinan akan maju ke
penyidikan, seperti kasus Formula E yang sekarang katanya akan dinaikkan statusnya menjadi penyidikan dan kemungkinan akan membawa tersangka baru. Kemungkinan besar nama Anies Baswedan akan ada di sana. Atau mungkin juga kasus seperti dugaan penyelewengan beras bansos. Kemudian juga beberapa kasus-kasus di DKI Jakarta seperti kelebihan bayar lem iPhone, kemudian pengadaan pulpen atau mungkin cat dan lain sebagainya. Ini yang kemungkinan nanti akan bisa jadi menyeret-nyeret nama Anies Baswedan. Atau mungkin juga kemungkinan pengadaan lahan untuk rumah DP 0 di Munjul, ini juga kemungkinan nanti akan menyeret Anies Baswedan. Itu mungkin yang akan membuat Mbah Amin ragu. Lalu kemudian juga terkait masalah hembusan isu hutang piutang. Nah, ini juga kemungkinan membuat, meskipun tidak terlalu signifikan, tapi sepertinya ini juga membuat keraguan-raguan dari seorang Amin Rais yang partainya juga tidak punya pengaruh apa-apa di parlemen. Tapi kemungkinan juga meragukan Anies Baswedan ini bisa maju menjadi capres di 2024. Lalu kemudian statement berikutnya yang tidak akan mendukung Ganjar Pranowo. Amin Rais ini menyatakan bahwa Ganjar Pranowo ini adalah sosok yang berbahaya bagi Indonesia katanya. Kalau menurut saya bahaya bagi partai kalian, mungkin bagi gerombolan kalian. Karena kita tahu Ganjar Pranowo ini sangat getol sekali, sangat jelas dan tegas untuk memberantas atau menangkal adanya paham-paham radikalisme. Dan itu yang tidak disenangi oleh kelompok-kelompok dari kelompok-kelompoknya Amin Rais, kemudian 212, pokoknya kaum oposisi lah. Mereka ini sangat tidak setuju dengan adanya pemimpin yang memberantas radikalisme. Bahkan mereka juga berkali-kali ingin membubarkan Densus 88 atau mungkin juga BNPT yang dinyatakan bahwa mereka ini sebetulnya adalah Islamofobia, anti-Islam, dengan isu radikalisme dan terorisme. Dan Amin Rais juga menyatakan kenapa kok Ganjar ini berbahaya bagi Indonesia. Katanya karena Ganjar adalah seseorang yang dekat dengan rezim dan akan meneruskan program kerja atau apa yang sudah dilakukan oleh rezim Jokowi katanya. Nah, ini yang menurutnya berbahaya. Iya, memang berbahaya buat kelompok kalian. Karena kelompok kalian nggak akan bisa mempengaruhi Ganjar Pranowo, nggak akan bisa memanfaatkan Ganjar Pranowo, dan kepentingan-kepentingan kalian juga nggak mungkin akan diakomodir oleh seorang Ganjar Pranowo. Karena kita tahu Ganjar Pranowo adalah seorang yang sangat tegas untuk memberantas radikalisme, apalagi terorisme, sama seperti Presiden Jokowi. Lalu yang ketiga, terkait pernyataan Amin Rais yang kalau misalkan Anies nggak maju jadi capres di 2024 tidak akan mendukung Ganjar dan justru akan mendukung Prabowo. Nah, ini yang menarik. Di setiap kesempatan, Amin Rais ini selalu menyatakan bahwa partainya mendukung Anies Baswedan untuk maju jadi capres di 2024. Tapi di sisi lain, dia ini selalu mendoakan Prabowo agar niatnya untuk menjadi capres terlaksana. Nah, ini gimana? Partainya mendukung Anies maju jadi capres, tapi Amin Raisnya justru mendoakan Prabowo menjadi capres. Nah, ini maksudnya gimana? Kita juga nggak paham. Kalau pernyataan Amin Rais ini menyatakan bahwa dia ini selalu mendukung Prabowo karena apa? Karena melihat rekam jejak pada tahun 2014 dan 2019 dan mendukung Prabowo Subianto meskipun kalah dua kali gelaran Pilpres di 2014 dan 2019. Mungkin itu yang membuat Amin Rais menyatakan diri yakin banget untuk mendukung Prabowo Subianto. Padahal kenyataannya Amin Rais ini sudah nggak digubris sama Prabowo Subianto. Kalau kita lihat pada Rakernas yang kemarin ya, bulan kemarin, bahwa Partai Umat ini mengundang Prabowo Subianto, Gatot Nurmantio, dan Anies Baswedan. Tapi Prabowo Subianto tidak hadir. Amin Rais juga waktu itu curhat bahwa sudah 3 bulan dia telepon ke Prabowo, nggak diangkat, nggak digubris, bahkan kalau menurut saya sudah dilepeh. Ya iyalah, sekarang kita tahu Prabowo ini, sekarang dia merapat ke koalisi pemerintahan. Kemudian dia sekarang mencalonkan jadi presiden di 2024, kemudian dia sekarang ada di barisan pemerintahan dengan harapan nanti akan mendapatkan limpahan suara
dari pendukungnya Presiden Jokowi. Dan sekarang setiap saat berusaha untuk memuji-muji Presiden Jokowi, bisa dikatakan kalau menurut saya lebih menjilat Presiden Jokowi, dengan harapan apa? Akan mendapatkan dukungan, akan mendapatkan endorse dari Presiden Jokowi, dan yang paling penting mendapatkan limpahan suara dari pendukungnya Presiden Jokowi. Nah, kalau misalkan ada Amin Rais di sana, otomatis akan menggerogoti suara itu sendiri. Karena kita tahu, Amin Rais ini sangat membenci Presiden Jokowi. Entah punya masalah apa dia dengan Presiden Jokowi, yang jelas Amin Rais ini sangat benci dengan Presiden Jokowi. Apapun yang dilakukan, entah itu kebijakan ataupun keluarga dari Presiden Jokowi, selalu dinyinyirin. Nah, kalau misalkan dia ada di sana, di barisan Prabowo, maka itu akan sangat berbahaya karena akan menggerus suara dari pemilih Presiden Jokowi dulu. Dan itu yang disadari oleh Prabowo Subianto. Makanya kenapa dia berusaha untuk menghindar, untuk bertemu atau berkomunikasi dengan Amin Rais. Meskipun Amin Rais mengklaim bahwa saat ini komunikasinya masih baik, saling mendoakan katanya. Nah, sekarang komunikasi baik gimana kalau telepon aja nggak diangkat? Ini kan halunya ketinggian kalau menurut saya. Dan Amin Rais ini, dan kalau menurut saya, Amin Rais ini agak kegeeran. Kegeeran memang. Dia merasa bahwa dirinya ini masih seperti dulu, masih punya power, seperti post power syndrome kalau menurut saya. Jadi seolah-olah bahwa dirinya ini masih dianggap penting, kemudian dirinya dan partainya yang baru lahir ini juga dianggap berpengaruh kepada perpolitikan nasional, padahal enggak, nol besar. Jadi Amin Rais ini merasa bahwa kiprahnya di dunia politik ini masih diperhitungkan sepertinya, makanya seolah-olah dia ini, kalau misalkan Anies nggak bisa maju, dia nggak akan dukung Ganjar Pranowo, kemudian dia akan mendukung Prabowo Subianto. Padahal dengan dilakukan itu atau tidak, nggak akan ngefek apa-apa ke semua bakal calon presiden. Kasihan ya Mbak Amin ya. Jadi kalau menurut saya memang ya ini kehalunya ketinggian, kemudian juga kegeeran, dan merasa dia masih diperhitungkan. Padahal sebetulnya kalau kita lihat sekarang juga statement-statementnya lebih banyak nyinyirin pemerintah, kemudian banyak mengkritisi kebijakan pemerintah yang meskipun itu kalau menurut saya bukan mengkritisi, lebih arah menghujat dan menghina. Jadi kita masih teringat dengan apa yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur pada waktu itu, bahwa nantinya Amin Rais hanya akan menjadi gelandakan politik. Mungkin sampai akhir hayatnya. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.